Seorang pria sedang menyemprotkan air, lalu di luar sana ikut terjadi hujan. Pria ini baru saja menemukan sebuah miniatur yang benar-benar mirip dengan aslinya. Baik itu rumah, mobil, maupun lampu jalanan, semuanya sama persis. Pria ini kemudian memencet tombol yang ada di miniatur itu. Seketika semua lampu pun menyala. Karena penasaran, dia melihat ke gereja dan melihat miniatur dirinya sendiri dari balik jendela. Pria ini kemudian mengambil air dan menyemprotkannya ke miniatur ini. Di luar sana tiba-tiba terjadi hujan. Karena nggak percaya, dia coba lagi. Dan benar saja, ini bukan sebuah kebetulan. Di luar sana ternyata benar-benar terjadi hujan. Akan tetapi hanya pada satu titik saja, tepat di mana pria ini menyemprotkan air tadi. Esoknya pria ini sedang makan ketika dia mendengar orang-orang mengatakan ada hujan yang hanya terjadi di sekitar gereja saja. Pria ini pun hanya tersenyum. Wah, keren juga jadi Tuhan. Ketika sedang ngobrol dengan pelayan ini, pria ini mendapatkan fakta bahwa wali kota yang baru tidak disukai oleh orang-orang karena tidak memperdulikan kota ini. Dia juga mendengar bahwa restoran ini ingin dicat ulang, lalu mencatatnya. Malam harinya dia menemukan miniatur restoran itu. Kemudian ia warnai dengan cat kuku. Keesokan harinya, wanita ini menemukan restorannya sudah dicat dengan warna yang baru. Pria ini kemudian berpikir dia akan mengubah kota ini menjadi lebih baik. Melihat seorang kakek tua terjatuh di jalan, dan ternyata jalanan itu tidak pernah diperbaiki. Padahal mereka sudah sering mengisi kotak saran, akan tetapi tidak pernah diperdulikan oleh wali kota yang baru ini. Ambil sebuah tulang, lalu letakkan ke dalam miniatur. Gak pakai lama, tulang raksasa muncul di tengah jalan, bikin anjing ini ngiler. Pria ini membawa kotak saran ke rumahnya, dan bersiap untuk mengabulkan permintaan para warga. Permintaan pertama yaitu memperbaiki lubang di jalan. Dengan lem ia tambah lubang di miniatur. Seketika jalanan mulus kembali. Sampah-sampah berserakan ia bersihkan. Begitu juga dengan pohon yang menghalangi jalan. Bahkan anjing ini pun diberi makan. Tapi kok gede banget ya tulangnya. Dalam beberapa jam saja, pria ini berhasil menyelesaikan permintaan-permintaan warga. Dia pun hanya senyum-senyum saja mendengar orang-orang memuji perubahan-perubahan yang terjadi di kota ini. Akan tetapi di supermarket, dia mendengar orang-orang mengira itu adalah ulah wali kota yang baru. Pria ini tidak terima, akan tetapi tentu saja dia tidak bisa mengakui kalau itu semua ulah dirinya. Sementara itu yang lebih parah, orang-orang mengadakan pertemuan untuk berterima kasih kepada wali kota karena perubahan yang terjadi di kota ini. Pria ini marah banget. Dia yang berbuat, malah orang lain yang mendapatkan pengakuan. Mengambil sebuah batu lalu menemukan sebuah ide ketika melihat mobil sang wali kota. Malam harinya ia melemparkan batu tadi ke miniatur mobil sang wali kota. Dan keesokan harinya mobil itu pun hancur ditimpa meteor. Pria ini menjatuhkan batu di miniatur ini. Keesokan harinya, wali kota pun marah-marah melihat mobilnya hancur ditimpa oleh batu besar. Lalu menyalahkan laki-laki ini, padahal dia cuma menggambar saja. Akan tetapi, pria ini kemudian sadar dan berkata bahwa dia tidak peduli dengan mobil ini dan berjanji akan membuat kota ini menjadi lebih baik. Janji manis. Si Asep yang udah kesel banget sama wali kota menaruh sebuah laba-laba ketika dia sedang berjalan, dan tiba-tiba muncullah laba-laba raksasa di depan mukanya. Wali kota ini sampai terjatuh dan merangkak dikejar-kejar oleh laba-laba raksasa. Untungnya dia nggak keburu dimakan oleh laba-laba itu. Ada-ada aja ulah si Asep nakut-nakutin orang. Pria ini lalu melanjutkan pekerjaannya untuk memperbaiki tata kota. Dia pasang lampu-lampu dan ornamen agar kota ini menjadi lebih terang dan cantik. Akan tetapi dia nggak tahu kalau itu butuh lebih banyak listrik dan membuat satu kota ini mati lampu. Sehingga mereka berkumpul di gereja dan menuntut wali kota untuk segera memperbaikinya. Suatu hari si Asep ini ketahuan. Sang wali kota mendobrak pintu gereja dan menemukan miniatur kota ini. Mereka pun berkelahi dan membuat miniatur itu rusak parah. Karena kejadian itu, keadaan di kota pun menjadi semakin parah dan rusak di mana-mana. Bahkan ada sebuah cincin raksasa di tengah jalan.